Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nida. Siang Ibu. Baik, Bu Nida, karena nanti siang kita akan supervisi ya Bu. Jadi kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Baik, Ibu Nida sudah berkenan untuk saya tanya? Siap. Baik, untuk yang pertama Bu ya, untuk supervisi kali ini kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Ibu harapkan? Baik, tujuan pembelajaran saya berharap ya Bu, yang pertama 90% peserta didik mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar secara aktif. Yang kedua, 90% peserta didik mampu berkampanye di media sosial sesuai dengan minat belajarnya. Dan yang terakhir, 90% peserta didik mampu mengikuti kegiatan STOP untuk mindfulness. Baik, jadi dari tujuan pembelajaran ada 3 ya Bu ya, aktif, kemudian mempraktekkan teknik STOP, dan mampu mengikuti kegiatan dan berkampanye tentunya di media sosial. Karena memang kali ini setelah saya baca RPL dari Bu Nida itu tentang etika bermedia sosial ya. Ya. Lalu area pengembangan nih Bu ya, yang ingin Bu Nida capai itu apa saja? Oke, baik. Setelah diseminasi ya Bu ya, saya berfokus pada 2 area pengembangan. Yang pertama PSE, ini saya akan menggunakan teknik STOP untuk mindfulness. Dan yang kedua pembelajaran diferensiasi untuk penerapan strategi, proses, konten, dan produk. Oh baik, jadi di sini area pengembangan yang ingin Ibu lakukan ya ketika nanti disupervisi adalah PSE, terutama di mendapatkan mindfulness melalui teknik STOP ya. Yang kedua adalah diferensiasi ya, konten, proses, produk. Selanjutnya Bu, kira-kira Bu untuk supervisi kali ini strategi apa yang sudah Bu Nida persiapkan? Baik, ada tiga strategi Bu yang sudah saya siapkan. Yang pertama, saya akan mengelompokkan peserta didik. Lalu yang kedua, mereka akan berdiskusi mengenai video yang sudah ditayangkan. Dan yang terakhir, saya berharap mereka mampu berkampanye di media sosial sesuai dengan minat belajarnya. Oh baik, berarti ada 3 strategi ya yang sudah Bu Nida persiapkan. Baik Bu Nida, mungkin 3 pertanyaan itu ya sebagai percakapan praobservasi sebelum nanti kita akan melakukan supervisi di kelas ya Bu nanti siang. Saya berharap apa yang sudah kita lakukan kali ini ya bisa dilaksanakan ketika nanti diobservasi ketika supervisi bareng dengan saya. Terima kasih Bu Nida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Nida, ya selamat pagi ya. Bu Nida, kemarin Bu Nida menghubungi saya supaya untuk supervisi coaching ya. Setelah coaching ingin supervisi lagi untuk mengetahui kira-kira apa ya yang bisa dikembangkan gitu ya. Kemarin Bu Nida materi supervisinya adalah tentang etika bermedia sosial ya Bu, yang layanan kelas ya. Nah, untuk itu apa Bu Nida sudah siap di coaching? Siap. Ya, baik, terima kasih. Lalu Bu Nida, pertama nih saya ingin tahu dulu ya, waktu sehabis coaching ya, sehabis supervisi itu apa yang Bu Nida rasakan? Alhamdulillah sih balik ya Bu ya, saya juga merasa bersemangat karena kan ini adalah hasil supervisi dari pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional setelah coaching dengan Via.
Oke, berarti bersemangat ya karena Betul. hasil diseminasi ya Bu Iya, ya. hasil koordinasi dengan Bu Fia. Nah, lalu untuk tujuan kita nih Bu, kira-kira apa tujuan yang Bu Lida harapkan dari coaching kita kali ini? Pertama, saya ingin mengetahui Bu kira-kira dalam pelaksanaan layanan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang telah saya laksanakan, apakah sudah cukup baik? Lalu yang kedua, mengetahui kira-kira dalam pelaksanaan layanan tersebut apa kelemahan yang ada di dalam layanan yang telah saya laksanakan. Oh baik, jadi ada dua tujuan ya Bu Lida ya. Yang pertama, ingin mengetahui kira-kira PSE saya dan diferensiasi yang saya laksanakan berhasil atau tidak. Yang kedua, apakah ada kelemahan ketika proses pembelajaran tersebut ya. Baik, jadi nih saya bertanya lagi ya kira-kira nih setelah kemarin Ibu mengajar anak-anak setelah supervisi itu, kira-kira menurut Bu Nida apakah pembelajaran diferensiasi yang Ibu Nida lakukan dan PSE yang Ibu Nida lakukan itu sudah dalam kriteria berhasil? Belum sepenuhnya sih ya Bu Fia, karena saya merasa dalam pembelajaran diferensiasi yang saya laksanakan masih ada beberapa siswa itu masih ada yang belum fokus, terlebih pada saat penerapan teknik stop itu masih ada beberapa siswa yang asik sendiri gitu ya Bu Fia, masih belum bisa aktif, lalu masih ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri, jadi masih belum bisa ikut dalam pelaksanaan layanan itu dengan baik. Oh baik, berarti kurang fokus ya Bu Nida Iya, ya? betul Bu Fia. Bahkan ada yang senyum-senyum sendiri Iya, ya? betul. Lagi apa kira-kira Bu? Iya. Baik, berarti ada beberapa hal yang Ibu tekankan di sini, Ibu identifikasi ada anak yang kurang fokus waktu lagi mindfulness ya teknik stop itu, ada yang bahkan senyum-senyum sendiri. Nah, kira-kira nih Bu, dari hal-hal tersebut perbaikan apa yang bisa Ibu Lida lakukan ke depannya? Mungkin untuk dalam pembelajaran diferensiasi saya harusnya menghampiri anak-anak ya Bu, agar anak-anak bisa lebih fokus. Lalu untuk penerapan teknik stop mungkin artikulasi dan instruksi saya untuk bisa lebih jelas lagi mungkin di lain waktu. Oh iya, berarti di sini kemarin itu berkelompok itu mau mungkin lebih difokuskan ke kelompok-kelompok ya Bu ya, Betul. bisa kelompok satu kelompok ya, Iya. lain diferensiasi ya. Terus yang kedua artikulasi ketika mindfulness memang memang sih harus lebih aktif mungkin ya di kesiswanya nih. Memang kemarin kalau saya sih karena saya di belakang gitu ya, saya melihatnya sih sebenarnya cukup berhasil ya, tapi kemudian ternyata dari depan ada yang tidak terlihat. Iya, betul Bu. Iya. Lalu Bu Linda nih ya, tadi kan ada perbaikan, kayaknya saya harus mendampingi lebih dalam nih di kelompok atau artikulasi saya harus jelas. Kira-kira ada nggak Bu yang bisa digali hal lain, misalnya dari rencana pembelajaran atau rencana layanan klasikal yang Ibu tuliskan, mungkin bisa ada yang harus dipertimbangkan atau diperbaiki atau seperti apa? Melihat dari RPL yang lalu ya Bu ya, sepertinya ada kekurangan di bagian kurangnya ice breaking. Karena sepertinya dalam pelaksanaan layanan yang kemarin saya laksanakan itu anak-anak jadi merasa kurang aktif gitu ya, karena ice breaking kan nggak ada gitu. Biasanya kan anak-anak akan lebih aktif dan lebih seru mungkin ya Bu kalau ada ice breaking gitu. Oh, baik. Berarti di RPL ya itu SDG sepertinya harus dimasukkan ya, karena memang tadi kan masalahnya ada kurang fokus ya Bu. Iya. Baik, kurang fokus itu biasanya karena apa Bu ya? Mungkin kurang fokusnya ya itu tadi ya Bu, apalagi anak-anak kan sampingnya temennya gitu ya, satu temennya yang kurang aktif atau kurang fokus ngajak ngobrol aja kan pasti udah langsung yang lainnya ikutan gitu ya Bu. Berarti memang SDG ini bisa jadi hal yang dibutuhkan ya Bu ya dalam layanan yang nanti Iya. akan Ibu laksanakan gitu ya. Lalu Bunda, ini saya ingin tanya lagi ya. Layanan klasikal apa sih, gitu? Kriteria apa sih menurut Ibu Bunda yang RPL atau layanan klasikal yang dilaksanakan di kelas itu bisa dikatakan berhasil? Yang pasti saya kan sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Saya berharap ya pembelajaran diferensiasi ini bisa diserap anak-anak, juga segala informasi dan pembelajaran yang saya sampaikan pada layanan klasikal dapat diserap anak dengan baik. Jadi di sini ingin diferensiasinya berhasil, Betul. kemudian anak-anak bisa menyerap informasi dan terutama fokus ya Bu ya. Baik. Nah, berarti ada beberapa hal yang diidentifikasi yang mau diperbaiki nih ya. Lalu
kira-kira siapa Bu yang bisa bantu Ibu untuk melaksanakan eh, implementasi perbaikan tersebut? Yang pasti teman sejawat ya Bu ya, terutama saya selaku guru BK mungkin di ruangan ini ada Bu Tia, ada Bu Ari, ada Bu Nina, itu saya harap bisa membantu saya, apalagi terutama itu dukungan dari kepala sekolah seperti itu. Memang kita perlu ya Bu dukungan. Iya betul. Iya. Kemudian Bu Ida, tadi saya sudah bertanya ya macam-macam pertanyaan. Kira-kira kapan nih rencana ini nih perbaikan yang Bu Ida sudah rencanakan nih dilakukan itu kira-kira kapan Bu? Secepatnya Bu. Secepatnya. Insya Allah di layanan yang mendatang saya akan langsung menerapkan perbaikan setelah coaching hari ini. Berarti sudah ada gambaran ya Bu ya? Iya. Baik. Lalu Bu Ida, saya sih sebenarnya ini ya merasa senang sekali ya bisa bercakap-cakap hari ini. Lalu setelah tadi kita berdiskusi dari awal ya ada perbaikannya seperti apa, kemudian harus melakukan apa. Lalu menurut Bu Nida nih kesimpulan apa sih yang bisa Bu Nida ambil dari coaching kita kali ini? Alhamdulillah ya Bu. Sebelumnya saya merasa saya bingung gitu Bu. Namun setelah berdiskusi dengan Bu Fia, coaching dengan Bu Fia hari ini, pikiran saya jadi lebih terbuka, saya jadi tahu kira-kira apa yang perlu saya lakukan untuk perbaikan di layanan yang akan datang. Jadi ada beberapa hal yang mau beliau perbaiki. Iya betul. Apakah menurut Bu tujuan coaching kita sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah ya. Baik, mungkin setelah kesimpulan Bu, nanti kan Bu Nida akan melakukan perbaikan nih, Iya. ya, perbaikan di kelas ya, apalagi langsung ya dilakukan. Nah, saya mau langsung nih Bu Tia tadi bilang ke saya seperti itu. Lalu tindak lanjut apa Bu setelah perbaikan yang mau Bu Nida lakukan? Mungkin coaching lagi dengan Bu Fia jika Bu Fia bersedia. Siap. Iya. Ya baik, coaching lagi dengan saya Bu ya setelah melakukan perbaikan. Kebetulan memang kita sebentar lagi mau ujian nih Bu ya, mungkin betul. sisanya minggu ini kali ya Minggu langsung ini. dilaksanakan ya, dieksekusi lah gitu ya perbaikan-perbaikan yang tadi sudah kita bicarakan ya Bu panjang lebar dari awal sampai sekarang. Baik, saya sih berharap Bu Nida apa yang Bu Nida akan lakukan ya perbaikan-perbaikan, kemudian tindak lanjut itu dapat terlaksana dengan baik ya. Dan saya berharap di coaching kita selanjutnya gitu ya akan ada hal-hal baru yang lebih menarik dan tentu saja perbaikan yang lebih mendalam. Terima kasih Bu Nida untuk coaching hari ini. Terima kasih Bu Fia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.